Perkenalkan, nama saya Dinda Palimbong dengan NIM 2509 511115. Pada praktikum pertama, yaitu pengenalan alat-alat laboratorium, sterilisasi, dan isolasi bakteri, memberikan pemahaman mengenai pentingnya teknik laboratorium dalam identifikasi mikroorganisme. Pada pengenalan alat laboratorium, mahasiswa mempelajari bahwa setiap alat memiliki fungsi khusus yang harus digunakan sesuai prosedur. Kesalahan penggunaan alat dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dan meningkatkan risiko kontaminasi. Oleh karena itu, sterilisasi menjadi tahapan penting untuk menjaga kondisi alat dan media tetap bebas mikroorganisme. Prosedur isolasi bakteri yang pertama, panaskan OC sampai membara dan tunggu sampai dingin. Kemudian ambil sampel yang telah terlebih dahulu sudah dipersiapkan. Goreskan OC ini pada permukaan nutrien agar dimulai dari bagian pinggir cawan Petri secara tidak terputus. OC digerakkan ke kiri dan ke kanan sampai seluas-luas permukaan media. Panaskan OC lagi, tunggu sampai dingin sambil posisi cawan Petri diputar sedikit ke arah kiri lewat jarum jam. Goreskan OC ini dengan awal goresan menyentuh bagian akhir dari goresan pertama. Jadi arah goresan kedua menyilang goresan pertama. Lakukan demikian seterusnya untuk ketiga goresan dan keempat. Perhatikan bahwa OC harus dipanaskan setiap akan digunakan untuk menggores untuk mengurangi terjadinya kontaminasi. Selama melakukan goresan, cawan Petri berada dekat api dan tutup cawan dibuka secukupnya saja. Inkubasikan pada 30 derajat Celcius selama 18-24 jam. Setelah 24 jam, bakteri akan tumbuh pada cawan Petri. Agar tidak terlalu cepat berkembang atau mati, maka masukkan cawan Petri ke dalam kulkas. Hasil praktikum pada praktikum pertama menunjukkan bahwa setiap kegiatan memberikan data dan pengamatan yang berbeda sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Pada praktikum pengenalan alat laboratorium, mahasiswa berhasil mengenali berbagai alat mikrobiologi beserta fungsi dan cara penggunaannya. Selain itu, proses sterilisasi menggunakan autoclave menunjukkan bahwa alat dan media yang telah disterilkan dapat digunakan tanpa adanya kontaminasi mikroorganisme yang lain. Pada praktikum kedua, yaitu pewarnaan gram dan uji katalase, merupakan metode identifikasi awal yang paling sering digunakan dalam laboratorium mikrobiologi. Perbedaan hasil warna antara gram positif dan gram negatif terjadi karena perbedaan ketebalan lapisan peptidoglikan pada dinding sel bakteri. Bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tebal sehingga mampu mempertahankan warna kristal violet, sedangkan gram negatif kehilangan warna utama saat pencucian alkohol dan menyerap warna safranin. Teknik pewarnaan yang kurang tepat dapat menyebabkan hasil pengamatan menjadi tidak akurat. Prosedur pewarnaan gram. Pada permukaan gelas objek yang sudah dibersihkan diberi tanda lingkaran. Gunakan daerah ini untuk mewarnai bakteri. Balikkan gelas objek sehingga tanda lingkaran berada di baliknya. Dengan menggunakan pipet tetes, letakkan 1 tetes Aquades pada permukaan gelas objek di dalam lingkaran. Dengan menggunakan OC steril, ambil sedikit koloni bakteri dari permukaan media padat dan campur dengan Aquades tadi. Usahakan membuat lapisan yang tipis. Keringkan gelas objek ini pada temperatur ruang atau dengan cara meletakkannya jauh di atas api bunsen. Lakukan fiksasi dengan cara melewatkan atau mengangin-anginkan gelas objek di atas api bunsen agak jauh dan jangan sampai mengenai api. Lakukan sampai objek gelas mengering. Setelah preparat dibuat, maka siap untuk diwarnai. Teteskan 1-3 tetes zat warna pertama, yaitu kristal violet, pada permukaan gelas objek yang berisi bakteri yang sudah difiksasi. Biarkan selama 1 menit. Cuci dengan air mengalir, kemudian keringkan. Teteskan lagi dengan beberapa tetes larutan iodin. Biarkan selama 1 menit. Cuci sisa iodin dengan air mengalir dan keringkan. Kemudian gelas objek dimiringkan sedikit. Kemudian disirami permukaan gelas objek yang berisi bakteri dengan larutan alkohol sampai larutan bekas cucian alkohol kira-kira tidak berwarna, kurang lebih 30 detik.
Cuci dengan air mengalir secara singkat, kemudian keringkan. Teteskan kurang lebih 2-3 tetes pewarna penutup yaitu safranin dan biarkan selama 2 menit. Cuci dengan air mengalir, pelan, dan keringkan. Amati preparat dengan mikroskop pembesaran 100 kali dengan bantuan minyak emersi. Prosedur uji katalase: ambil koloni pada media agar dengan OC steril, kemudian letakkan koloni pada objek gelas, lalu teteskan H2O2 3% dan perhatikan reaksi yang muncul. Jika reaksi yang muncul berbuih, maka uji katalase tersebut hasilnya positif. Hasil dari praktikum pewarnaan gram dan uji katalase ini, di mana pewarnaan gram diperoleh hasil bahwa bakteri yang diamati menunjukkan warna ungu pada preparat sehingga termasuk bakteri gram positif. Bentuk bakteri yang terlihat pada pengamatan mikroskop tampak jelas setelah dilakukan pewarnaan menggunakan kristal violet, iodin, alkohol, dan safranin. Sedangkan pada uji katalase diperoleh hasil munculnya gelembung udara atau buih setelah penambahan H2O2 3% pada koloni bakteri, yang menunjukkan bahwa bakteri memiliki enzim katalase yang positif. Selanjutnya pada praktikum yang ketiga, yaitu pada uji biokimia dan gula-gula, di mana perubahan warna media dan pembentukan gas menunjukkan kemampuan metabolisme bakteri dalam memanfaatkan zat tertentu. Setiap bakteri memiliki karakteristik metabolisme yang berbeda sehingga hasil uji biokimia dapat digunakan untuk membantu proses identifikasi. Penggunaan media seperti TSIA, SIM, MR, dan VP sangat penting dalam menentukan sifat fermentasi, pembentukan indol, produksi asam, serta pembentukan asetoin. Prosedur uji biokimia dan gula-gula. TSIA, panaskan OC jarum, tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri dengan OC, tanam dengan tusukan pada bagian tegak medium, kemudian angkat OC lalu usapkan pada bagian miring medium. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. SIM, panaskan OC jarum, tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri lalu tanam dengan tusukan pada medium SIM. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Untuk melihat ada tidaknya produksi indol, maka biakan bakteri ditetesi dengan reagen Kovac. MR, panaskan OC, tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelup-celupkan OC ke dalam medium. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu teteskan 1-2 tetes reagen methyl red. Amati reaksi yang terjadi. VP, panaskan OC, tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelup-celupkan OC ke dalam medium. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu teteskan masing-masing 1-2 tetes reagen VPA dan VPB dan amati reaksi yang terjadi. SCA, panaskan OC, tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri lalu tanam dengan cara mengusapkan OC mulai dari bagian miring pada pangkal dalam medium, kemudian usapkan pada permukaan miring medium. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Glukosa, panaskan OC, tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelupkan OC ke dalam media glukosa. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Sukrosa, panaskan OC, tunggu sampai dingin. Ambilkan biakan bakteri lalu tanam dengan mencelupkan OC ke dalam medium sukrosa. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Hasil dari praktikum ketiga yaitu uji biokimia dan gula-gula, di mana pada media TSIA terjadi perubahan warna pada medium yang menunjukkan adanya fermentasi gula oleh bakteri. Pada media SIM terlihat adanya pertumbuhan bakteri pada daerah tusukan yang menunjukkan motilitas bakteri serta terbentuknya cincin merah setelah penambahan reagen Kovac yang menandakan hasil indol positif. Pada uji MR terjadi perubahan warna menjadi merah setelah penambahan methyl red yang menunjukkan hasil positif pembentukan asam campuran. Pada uji VP terbentuk perubahan warna yang menunjukkan adanya pembentukan asetoin. Sedangkan pada media glukosa dan sukrosa terlihat perubahan warna media yang menandakan kemampuan bakteri memfermentasi gula. Pada praktikum yang keempat, yaitu uji sensitivitas antibiotik, dilakukan untuk mengetahui aktivitas antibiotik terhadap bakteri.
Zona hambat yang terbentuk dari sekitar cakram antibiotik menunjukkan kemampuan antibiotik dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Semakin besar zona hambat, maka semakin sensitif bakteri terhadap antibiotik tersebut. Sebaliknya, zona hambat yang kecil atau tidak terbentuk menunjukkan adanya resisten bakteri terhadap antibiotik. Pemeriksaan ini sangat penting dalam bidang kesehatan karena dapat membantu menentukan terapi antibiotik yang tepat. Prosedur uji sensitivitas antibiotik. Siapkan alat dan bahan lalu nyalakan api Bunsen. Ambil biakan bakteri dengan cotton swab steril, kemudian usapkan merata ke seluruh permukaan medium Mueller Hinton agar plate. Tunggu sesaat sekitar 5-10 menit, lalu tempelkan antibiotik dalam bentuk paper dish pada permukaan medium biakan dengan jarak kurang lebih 2 cm dari tepi cawan petri. Demikian juga dari paper dish yang lain. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Amati dan catat hasil killing zone yang terbentuk pada masing-masing paper dish. Berdasarkan hasil uji sensitivitas antibiotik, dapat disimpulkan bahwa bakteri yang diuji memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda-beda terhadap antibiotik. Antibiotik kanamisin menunjukkan hasil sensitif karena menghasilkan zona hambat sekitar 2,6 cm, sehingga efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Sedangkan antibiotik clindamycin, trimethoprim, dan erythromycin menunjukkan hasil yang resisten karena menghasilkan zona hambat yang kecil. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri lebih efektif dihambat oleh antibiotik kanamisin dibandingkan antibiotik yang lain.